Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat simulasi terkait dengan perhitungan persentase angka kredit yang boleh diajukan oleh setiap pembimbing kemasyarakatan dalam setiap periode penilaian angka kredit. Baik, kita coba dari awal. Saya contohkan misalnya seorang pembimbing kemasyarakatan yang baru pertama kali in-passing. Atas nama Muhammad Farhan, pangkat penata golongan ruang 3C, pendidikan sarjana atau S1, diberi angka kredit pada saat in-passing. Saya contohkan misalnya yang bersangkutan masa kerja golongan 3C pada saat in-passing 3 tahun, maka diberi angka kredit sesuai dengan tabel lampiran 5 Permenpan nomor 22 tahun 2016, diberi angka kredit sebesar 271. Maka kita akan coba simulasikan angka kredit tersebut dalam penetapan angka kredit atau PAK awal yang seharusnya dimiliki oleh setiap pembimbing kemasyarakatan pada saat in-passing. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Baik, kita coba simulasikan. Kita coba masukkan angka kredit sebesar 271 pada saat in-passing. Oke, kita sesuaikan pangkat penata golongan ruang 3C, pendidikan sarjana, angka kredit 271. Oke, kita coba masukkan nilainya. Untuk jenjang pendidikan sarjana atau S1, nilai angka kredit untuk pendidikan formal 100. Kemudian PK yang in-passing tersebut pada saat in-passing telah mengikuti diklat fungsional pembimbing kemasyarakatan, kita beri angka kredit 2. Kemudian telah mengikuti prajabatan. Oke, selanjutnya kita akan masukkan untuk angka kredit dari unsur penunjang. Karena tadi jenjang pendidikan Saudara Muhammad Farhan ini adalah sarjana S1, maka angka kredit untuk unsur penunjang pada PAK awal adalah sebesar 20. Oke, nilai ini adalah nilai yang ditentukan pada lampiran 2 Permenpan 22. Sini sudah jelas disebutkan angka kredit untuk masing-masing pangkat. Kita contohkan tadi Muhammad Farhan pangkat 3C, maka pada saat in-passing angka kredit untuk unsur penunjang sebesar 20. Nah, untuk mengetahui nilai ini berasal dari mana, nanti kita akan coba bahas pada video ini. Oke, saya coba masukkan tadi 20. Total nilai 124. Pada saat in-passing tadi telah diberikan angka kredit sebesar 271, maka
untuk menggenapkan angka kredit tersebut, untuk nilai masing-masing item dari kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, mulai dari litmas, maka selisih antara nilai pendidikan, diklat, dan unsur penunjang itu dibagi 5. Oke, mungkin saya masukkan nilainya sama dengan angka kredit in passing 271 dikurangi 124 dibagi 5. Ya, maka masing-masing item ini untuk kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak akan diberi nilai sebesar 29,4. Ya, maka PAK awal yang seharusnya dimiliki oleh setiap pembimbing kemasyarakatan pada saat in passing nilainya seperti ini. Oke, ini untuk jenjang sarjana atau S1. Kemudian kita coba simulasikan kalau Muhammad Farhan ini pada saat in passing memiliki pendidikan terakhir adalah magister atau S2. Maka otomatis nilainya akan berubah. Kita ganti nilai untuk pendidikan formal magister adalah 150. Yang bersangkutan telah mengikuti diklat teknis, mengikuti diklat fungsional PK, kemudian diklat prajabatan, dan untuk angka kredit dari unsur penunjang kita kembali merujuk ke lampiran 3 Permenpan 22 tahun 2016, maka angka kredit untuk unsur penunjang adalah sebesar 10 angka kredit. Oke, kita masukkan 10 angka kredit. Kemudian untuk angka kredit dari pendidikan kemasyarakatan sampai dengan sidang TPP, kita coba bagi 5 lagi. Sama dengan angka kredit pada saat in passing 271 dikurangi 164 dibagi 5. Oke, maka hasilnya 21,40. Oke, nilai ini kita masukkan untuk 5 item kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Baik, kalau misalnya saudara Muhammad Farhan pada saat in passing memiliki jenjang pendidikan doktor atau S3, maka PAK awal yang seharusnya dimiliki pada saat in passing adalah 200 untuk pendidikan formal, 2 angka kredit untuk diklat fungsional, 2 angka kredit untuk diklat prajabatan. Kemudian untuk angka kredit dari unsur penunjang, kita coba kembali merujuk pada lampiran 4 Permenpan 22 tahun 2016. Untuk pangkat 3C belum memiliki angka kredit dari unsur penunjang. Kita masukkan untuk nilai dari kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Kita masukkan rumusnya sama dengan 271 dikurang 204 dibagi 5. Oke, ini dimasukkan untuk kelima item kegiatan bimbingan kemasyarakatan.
Ya, maka seharusnya setiap pembimbing kemasyarakatan memiliki PAK atau penetapan angka kredit awal pada saat in-passing. Oke, selanjutnya kita coba simulasikan terkait dengan persentase angka kredit dari unsur penunjang, yaitu sebesar 20%. Baik, kita coba lihat di Permen Kumham nomor 41 tahun 2017. Disebutkan bahwa kegiatan unsur penunjang itu adalah sebanyak 20% yang berasal dari selisih angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi. Baik, untuk mengetahui nilai dari 20% tadi, maka pertama kali kita harus tahu berapa banyak angka kredit minimal untuk setiap jenjang kepangkatan. Ini sudah saya masukkan dalam tabel. Angka kredit minimal untuk setiap pangkat mulai dari pangkat 3A sampai pangkat 4E. Oke, untuk pangkat 3A minimal 100, 3B 150, 3C 200, dan seterusnya. Maka kita coba masukkan rumus untuk mengetahui berapa nilai persentase masing-masing item mulai dari kegiatan bimbingan kemasyarakatan sampai dengan unsur penunjang tugas. Baik, yang pertama kita masukkan nilai pendidikan untuk jenjang sarjana atau S1. Kita masukkan 100. Oke, kemudian untuk nilai dari kegiatan bimbingan kemasyarakatan itu dalam satu periode penilaian, dalam setiap PAK yang diterbitkan, maka minimal angka kredit yang dikumpulkan adalah 50%. Baik, untuk pangkat 3C kita coba masukkan rumusnya. Untuk kegiatan BIM Kemas sama dengan angka kredit minimal pangkat 200 dikurang pendidikan untuk S1 100 dikali 50%. Oke, selanjutnya untuk persentase pengembangan profesi sama dengan angka kredit minimal 200 dikurang pendidikan 100 dikali 30%. Ya, selanjutnya untuk unsur penunjang tugas sama dengan 200 dikurang angka kredit pendidikan 100 dikali 20%. Ya, maka angka kredit sebesar 20 pada PAK awal saat in-passing itu berasal dari seperti yang disebutkan tadi di rumus, bahwa angka kredit minimal pangkat yang dituju dikurang angka jenjang pendidikan dikali persentase 20%. Maka untuk pangkat 3C
diberi maksimal 20 angka kredit. Ini untuk jenjang sarjana atau S1. Kemudian kita pindah untuk jenjang magister atau S2. Kita masukkan nilai angka kredit untuk magister 150. Kita masukkan semua dulu. Kemudian tadi untuk nilai in passing, kita masukkan rumusnya sama dengan angka kredit minimal pangkat 200 dikurang angka kredit pendidikan 150 dikali 50%. Oke, selanjutnya untuk unsur pengembangan profesi. Oke, sama dengan angka kredit pangkat yang dituju 200 dikurang angka kredit pendidikan 150 dikali persentase 30%. Untuk unsur penunjang kita masukkan rumusnya sama dengan angka kredit minimal pangkat 200 dikurang angka kredit pendidikan 150 dikali 20%. Oke, maka dapatnya nilai maksimal 10 angka kredit. Baik, untuk jenjang pendidikan doktor atau S3, angka kredit untuk pendidikan formal 200. Kemudian persentase untuk kegiatan BIM kemas, kita masukkan rumus sama dengan angka kredit minimal 200 dikurang pendidikan 200 dikali 50%. Nah, ini pada saat in passing. Ini sama semua. 200 kurang 200 kali 30%. Ini sama juga. Oke. Kemudian kita coba lihat untuk pangkat selanjutnya pada jenjang sarjana. Berapa banyak angka kredit yang boleh dikumpulkan oleh teman-teman pembimbing kemasyarakatan ketika mengajukan kenaikan pangkat ke 3D. Kan rumusnya sama, kita masukkan sama dengan angka kredit minimal pangkat yang dituju. Saya masukkan saja nilainya 300 dikurang angka kredit pendidikan formal 100 dikali 50%. Oke, selanjutnya untuk kegiatan dari unsur pengembangan profesi sama dengan angka kredit minimal pangkat yang dituju 300 dikurang pendidikan 100 dikali 30%. Oke, selanjutnya untuk unsur penunjang tugas sama dengan angka kredit minimal pangkat yang dituju 300 dikurang angka kredit pendidikan 100 dikali 20%. Ya, maka hasilnya maksimal 40 angka kredit. Jadi 40 angka kredit ini adalah batas maksimal yang bisa diajukan oleh teman-teman
yang berjenjang sarjana, berjenjang pendidikan sarjana atau S1 ketika mengusulkan kenaikan pangkat 3D. Jadi ketika angka kredit dari unsur penunjang itu melebihi nilai 40 angka kredit, maka kemungkinan PAK-nya akan diubah oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi nilai maksimal yaitu 40. Oke, kita ubah saja rumusnya. Kita pakai rumus otomatis. Ya, supaya bisa sekaligus dimasukkan rumus untuk pangkat yang lain. Oke, yang ini juga kita ubah secara rumus secara otomatis. Ya, sudah terinput keseluruhan nilai untuk semua jenjang dari sarjana sampai dengan doktor. Oke, baik. Selanjutnya kita coba simulasikan dalam bentuk penetapan angka kredit atau PAK. Saya contohkan misalnya ini adalah angka kredit dari PAK terakhir untuk pangkat 3C jenjang pendidikan sarjana atau S1. Saya contohkan misalnya PAK terakhir memiliki nilai 284 angka kredit. Kemudian PK tersebut mengajukan penilaian DUPAK dan memperoleh nilai seperti demikian. Maka untuk nilai dari unsur penunjang kira-kira berapa banyak yang boleh diajukan oleh PK atas nama Muhammad Farhan, pangkat penata 3C, pendidikan sarjana atau S1. Baik, maka PAK yang bisa digunakan untuk pengusulan kenaikan pangkat 3D karena nilai sementara totalnya adalah 293, maka maksimal yang bisa diajukan adalah 7 angka kredit.
sehingga total nilai akhir sebanyak 40 angka kredit. Ya, maka ketika PAK-nya nilainya demikian, maka rekomendasinya dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam jabatan pembimbing kemasyarakatan ahli muda pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Kemudian kalau misalnya saya contohkan misalnya ya, angka kreditnya dari unsur penunjang seperti ini 41, total angka kredit akhir 300, maka PAK dengan nilai yang seperti ini bisa dipastikan bahwa tidak akan dipertimbangkan untuk bisa dinaikkan pangkatnya menjadi penata tingkat 1 golongan 3D. Ya, karena nilai dari unsur penunjang melewati batas maksimal yang dipersyaratkan. Jadi kalau dimasukkan rumus di dalam PAK bahwa nilai dari unsur penunjang itu adalah maksimal seperti rumus yang tadi, angka kredit pangkat yang dituju, jadi angka kredit minimal pangkat yang dituju oleh 3C ke 3D itu adalah 300 dikurang nilai pendidikan 100 dikali 20%. Ya, maka nilai yang boleh dimasukkan nilai maksimal adalah sebesar 40 angka kredit. Maka nilai akhirnya belum mencukupi untuk bisa dipertimbangkan dinaikkan dalam jabatan PK ahli muda pangkat penata tingkat 1 golongan 3D. Ya, demikian juga dengan pangkat-pangkat yang lain. Bisa disimulasikan sendiri untuk bisa mengetahui batas maksimal angka kredit yang bisa diajukan dari unsur penunjang tugas. Ya, mudah-mudahan simulasi ini bisa membantu rekan-rekan yang sampai saat ini masih bingung untuk menghitung berapa banyak nilai yang boleh dikumpulkan dari unsur penunjang tugas saat pengajuan kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.